faktor yang paling utama, maaf, sepelacur-pelacurnya dirinya, dia tak pernah mempersekutukan Allah. Maka syarat untuk mendapatkan hidayah Allah itu cuma satu, jangan pernah sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka Allah pasti akan memberikan hidayahnya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala ta'ala min suratil ukhra al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslim khams: raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz wa izabatud da' wa tasmitul atis. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang di luar sehat, biasa ibu-ibu ni di dalam ni pula dicampakkan keluar. Baru tahu kau kalau lakimu kejam kan? Nih, malam ni kejam suamiku. Mudah-mudahan yang di luar itu aku berdoa, walaupun tak kebagian melihat dari jendela, insyaallah dari layar itu nampak. Ya Bu ya, insyaallah yang di luar ibu pahalanya lebih besar. Kenapa Ustaz? Lebih cepat masuk angin karena kena embun. Insyaallah ya Bu ya. Enggak usah pala rapat mulutnya Bu. Sehat Pak? Alhamdulillah. Yang terhormat dan yang termulia para alim ulama, asatiz wa asatizah, para mu'alim wa mu'alimah, para masyaikh, para tuan-tuan guru, para habaib yang hadir dan duduk bersama dengan kita. Salam takjim, salam hormat, salam mulia para tuan-tuan guru. Al-Fakir ad-Dhaif ilallah izin menyampaikan sedikit kata sambutan yang kata orang ceramah. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan ulama-ulama di tempat kita ini senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muliakan ulama di tempatmu, hargai ulama di tempatmu. Kenapa Ustaz? Tanpa ulama kau takkan kenal dengan yang namanya agama, Pak. Gak usah ngangguk-ngangguk kau. Maka muliakan ulama. Nih ulama-ulama kita. Aku tak falah karena aku bukan ulama, aku ubaru.
Al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Kalau kita memuliakan ulama, berarti kita sama dengan memuliakan nabi, Pak. Betul ya? Hari ini yang kita percaya kalau bukan ulama siapa lagi? Betul. Hari ini omongannya yang kita pegang kalau bukan ulama siapa lagi? Betul. Kalau pejabat, apalagi anggota dewan, alah. Mana Pak Dewan dulu? Tenang, masih pembukaan ini Pak, selalu aja. Suruh siapa kau duduk di depan? Mana peduli aku kan? Ini anggota dewan sana nih Pak, bukan sini, sananya ini. Cuman orang sana tuh malam ini datang kemari, nah itu. Allahu Akbar. Kalau kita memuliakan ulama, tuan-tuan guru kita, insya Allah itu jadi sebab Allah turunkan keberkahan untuk negeri kita ini Pak. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau sudah penduduk bumi itu beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, maka berkah dari langit dan bumi bakal datang. Ya, maka muliakan ulama-ulama tempat kita. Jangan kau dekat dengan ulama karena punya kepentingan Pak. Banyak sekarang orang memanfaatkan itu. Tentang ulama, ustadz banyak jemaahnya, didekatinya, apalagi mau pilkada. Udah biasa aku jumpa orang kayak gitu tuh, nggak goyang lagi aku dah. Jangan karena waktu kampanye nak jadi anggota dewan kau dekat dengan ulama, selebihnya kau lupakan ulama. Banyak orang begitu tuh. Jangan kau pikir ulama ini, maaf Bapak Ibu, seperti daun salam yang nak kau menggulai merendang ikan. Gulai itu kau campur dengan daun salam supaya semerbak aromanya. Ini di mana-mana aku sampaikan ini. Tapi setelah gulai itu rendang itu matang, kau campakkan daun salam itu. Tak pernah aku tengok orang makan daun salam. Betul nggak? Nah, itulah. Makanya hati-hati, jangan zolim dengan ulama. Muliakan ulama di tempat kita, insya Allah barokah bakal turun. Amin. Salam takjim yang mulia. Saya mohon izin berdiri, guru-guru ya, mohon izin kiai ya. Terhormat Bapak Camat Kecamatan Tembilahan, sehat Pak? Alhamdulillah. Malam ini Pak Camat double. Dia camat, dia mewakili PJ. Mudah-mudahan kita berdoa Pak PJ semua dilancarkan urusannya karena ada pekerjaan malam hari ini. Sampaikan salam saya dengan Pak PJ Pak. Nggak, tenang aja Pak, nggak palanya aku gas-gas kali ini, selalu aja. Terhormat anggota DPRD Provinsi Riau dari Dapil Tembilahan yang hari ini duduk bersama dengan kita. Bapak yang mana? Bapak Pak. Masya Allah. Udah berapa periode? Semalam ini terpilih lagi Pak. Alhamdulillah terpilih lagi soal. Habis berapa dana kampanye soal? Mudah-mudahan kita doakan Pak Dewan amanah. Amin. Terhormat Ketua Masjid. Yang mana tadi orangnya? Oh, jangan sembunyi kau, ke depan kau. Doakan Ketua Masjid senantiasa istiqomah dalam membangun rumah Allah, mengajak dan merangkul umat untuk dekat kepada Allah. Wabil khusus qori kita tadi, adinda kita, Masya Allah suaranya luar biasa. Mudah-mudahan jadi pahala untuk yang membaca dan pahala buat kita yang mendengar. Sejuk hati kita dengarnya. Kalau ketika orang membaca Quran tenang hati kita Pak, sejuk hati kita, berarti hati kita ini masih hidup. Ya kan? Tadi Bapak senang nggak dengar baca Quran? Betul? Betul? Senang nggak dengar baca Quran?
Senang Bapak, serius bener senang. Bu nanti malam mau tidur bacakan Yasin 41 untuk orang ini. Orang yang ketika didengarkan kepadanya kalamullah, keimanannya bertambah, maka hatinya hidup. Karena hati ini kan 3 Bapak Ibu. Berapa? Nggak usah main jari, nanti screenshot orang payah. Satu cain dukung sepolan, payah nih sekarang. 3, apa yang 3 itu Ustaz? 1, hati itu kolbun salim. Salim Pak. Salim kenal, Salim. Salim orang Tembilahan kenal. Itu kolbun salim tuh Pak. Kolbun salim itu apa? Hati yang hidup, hati yang sejahtera, hati yang condong kepada kebaikan. Pantang ada dengar kebaikan, rame-rame datang berbondong-bondong Pak. Buktinya mana? Malam ini masyarakat Tembilahan insya Allah hatinya kolbun salim semua. Tapi innamal a'malu binniyat, kau luruskan niat kau. Niat kau kemarin ngapain? Nak dengar ceramah, nengok yang ceramah, atau cari makan gratis? Nah, ini pertanyakan nih. Harus dipertanyakan ini. Maka hati itu ketika ada dengar akan kebaikan, fastabiqul khairat, tanpa dikomandai, siap gerak, dia akan lakukan kebaikan itu. Nih Pak, mudah-mudahan hati kita hidup ya. 2, ada model hati itu kolbun marid. Kolbun marid itu kayak mana Ustaz? Kolbun marid itu hati yang sakit. Namanya orang sakit kira-kira dibawa kemana Pak? Kemana? Bawa ke rumah? Nggak ada yang bawa ke dukun. Itu goblok namanya itu Pak. Orang sakit ya bawa ke rumah sakit Pak, jangan bawa ke dukun. Zaman sekarang Kiai, dukun sama ustadz beda tipis. Ya benar. Ustadz pakai cincin, dukun 10 jari pakai cincin, mau batu apa aja dah, batu ginjal pun ada. Benar Pak. Zaman sekarang ustadz sama dukun hampir-hampir mirip. Ustadz berjenggot, jenggotnya sampai ke tanah dukun tuh Pak. Ya, makanya kalau orang sakit ya bawa ke rumah sakit. Jangan hari ini ketipu sama casing. Orang sekarang kan kebanyakan ketipu sama casing Pak. Pandai ngomong sedikit Ustaz, pandai ngomong sedikit Kiai, padahal camatnya dia. Perkara bisa ngomong, camat pun bisa kan Mat? Makanya jangan ketipu sama casing Pak. Nah, kalau lihat penampilan saya dengan Pak Camat, yang cocok jadi Ustadz siapa? Baju saya segini, baju beliau sampai ke lutut, panjang. Makanya jangan ketipu hari ini sama penampilan Pak. Kenapa? Karena penampilan itu tidak menentukan baik buruknya seseorang. Betul nggak? Mangga sama durian mulusan mana Pak? Mangga sama durian mulusan mana? Mangga. Tapi belum tentu yang mulus di luar bagus di dalam. Iya. Tuh tahu tuh. Durian coba tajam luarnya, berduri luarnya, keras. Begitu dibuka. Nih bapak ini mikirnya aneh-aneh aja nih. Itu Pak ya. Maka jangan ketipu sama penampilan. Kenapa? Allah tidak menilai makhluknya dari penampilan. Ya benar. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Apa kata Nabi?
Sesungguhnya Allah nggak nengok mukamu, nggak nengok wajahmu, dan nggak nengok mukaku, nggak memandang penampilan kita, dan nggak nengok pakaian kita. Bisa jadi ibu itu gamisnya cantik-cantik, belum tentu lunas, bisa kali 7 kali bayar. Jadi jangan ketipu sama penampilan. Cantik gamisnya, wak tengok mewah, tapi 7 kali bayar buat apa? Gak usah sombong kali kau jadi orang lu. Kau ngangsur karena kaminya kau. Kau pakai baju cantik baru, kamis tengah mati mikirkan angsuran. Itu pun mulut kau masih melawan aja sama laki. Berdosa ibumu. Mau ibu ahlus sholat, ahlus sedekah, ahlul ibadah, apalagi ahlus saum. Tapi demi Allah, ketika kau yang ahli ibadah, ahli ilmu, bu, ketika kau tidak pernah hormat sama suamimu, jangankan masuk ke surga, ciumnya pun takkan Allah kasih sama kau. Kubela kalian malam nih kaum teraniaya. Kalau wajah kalian wajah tertekan semua nih. Ustadz kenapa tahu? Nasib kita beda tipisnya. Benar. Karena ini kita jangan so hebat. Surga memang di telapak kakimu bunda. Ku akuin itu. Telapak kaki kita pak ada surga. Coba tengok, ada surga. Kutu air yang banyak anda. Tapi seorang istri demi Allah, sekalipun dia ahli ibadah, ahli ilmu, tapi kalau tidak hormat dengan suaminya, berbakti sama suaminya, jangankan masuk, cium surga pun nggak akan Allah kasih. Surga memang di telapak kakimu, tapi kuncinya kami yang pegang. Jangan sombong. Buat apa tahu pintu tapi nggak tahu kunci? Diam aja lah kau di luar. Cem ini kan di luar aja nih, nggak tahu kunci kan? Makanya perbaiki. Nabi ngomong Allah nggak nengok penampilan makhluknya pak. Makanya sorga neraka itu tidak tergantung kepada penampilan. Ya bang ya. Surga neraka nggak tergantung penampilan. Kalau masuk surga karena penampilan, masuk surga karena viral, masuk surga karena tenar, masuk surga karena tampan, cantik, rupawan. Orang tembilahan nih, kusumpahkan satu pun tadi yang masuk. Mau pikir ganteng kau? Pak Dewan nggak masuk daftar pak, kusumpahkan nggak masuk. Nggak ada kita yang masuk surga nih kalau perkara penampilan. Siapa yang di surga tuh? Artis-artis itulah yang di surga. Kita mana pak? Aldebaran, Sahrukan, aku. Tuh. Maka bukan perkara penampilan. Wa amwalikum, dan bukan karena harta orang masuk surga. Kalau memang karena harta, yang masuk surga konglomerat semua pak. Fir'aun tuh kenapa di neraka? Korun kenapa di neraka? Sa'labah kenapa di neraka? Maka harta tak menjamin kita masuk surga pak. Kalau masuk surga karena harta, konglomerat semua isinya, pejabat semua isinya, anggota dewan semua isinya. Padahal kita ketahui anggota dewan itu jarang di surga, banyak di neraka. Ini anggota dewan sana ya pak, sana. Ya benar pak. Ustadz pun juga belum karuan di surga pak. Bukan berarti yang ngomong ini lebih baik daripada yang mendengar, tidak. Ini yang ngomong belum tentu juga lebih baik daripada yang dengar. Bisa jadi yang dengar ini jauh lebih parah. Enak kali kau lebih baik. Udah aku yang bercakap, aku yang rugi. Maka tuh begitu. Maka harta yang bagaimana yang membawa kita ke surganya Allah? Harta yang mau kita belanjakan di jalan Allah. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimali.
Kalau ada hartamu silakan kau sedekah dengan harta. Tengok Khadijah Pak, sepertiga tanah Arab habis hartanya untuk dakwah Nabi. Sepertiga tanah Arab Pak, habis hartanya. Bahkan maaf, Khadijah sampai ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hartaku sudah habis, apalagi lah yang bisa kutolong untuk dakwahmu ya Rasulullah. Udah nggak ada lagi ya Rasulullah, tapi aku masih punya badan, aku masih punya jasad. Nanti kalau aku wafat ya Rasulullah, ada sungai yang tak ada jembatannya, bongkar kuburku, rangkai tulang belulangku, silakan jadikan jembatan supaya kau bisa lewat ya Rasulullah. Sampai segitunya Pak. Maka hari ini untuk Allah kita jangan pelit-pelit. Tanda kita syukur sama Allah adalah ketika apa yang dititipkan Allah kepada kita, kita kembalikan kepada Allah. Inilah makna la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Nah kan Allah ngomong Bang, apa kata Allah? Siapa yang syukur kepadaku, nikmatnya ku tambah, yang kufur azabku pedih. Pertanyaannya, nikmat yang bagaimana yang membuat rasa syukur itu bertambah, dan nikmat yang bagaimana yang membuat nikmat Allah itu bertambah? Kan gitu. Nikmat yang ketika dititipkan kita gunakan untuk Allah. Dititipi baju terbaik ya buat untuk ibadah. Orang sekarang terbalik Bu, gamis jelek untuk pengajian, gamis bagus untuk undangan. Dipakainya high heels yang tinggi 30 cm. Tengok tungkak kaki, pecah tungkak kakinya. Kan nggak cocok pakai high heels orang kayak gini. Maka jangan sombong kita. Hari ini kita terbalik, di hadapan manusia kita pengen sempurna, di hadapan Allah kita cukup yang biasa-biasa. Kan terbalik Pak. Maka nggak akan ditambah nikmat Allah tuh. Maka Allah ngasih kita rezeki, ngasih kita bisa mampu beli ini itu, gunakan untuk ibadah. Contoh Bang, misalnya Pak Camat lah, udah tenang aja Pak. Dulu belum punya motor, di sini bilangnya apa sih? Honda. Yamaha pun Honda di sini. Hah? Yamaha pun Honda Pak Camat. Pada bisa baca kan? Yamaha maka Yamaha Honda. Dulu belum punya Honda, jalan kaki Pak ke masjid, rajin 5 waktu ke masjid. Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid Pak. Nggak pernah tinggal, padahal jalan kaki, nggak ada Honda. Pertanyaanku, itu kira-kira Allah nengok Pak Camat nggak? Loh, Allah lihat Pak Camat nggak jalan kaki tiap 5 waktu ke masjid? Lihat. Allah nilai nggak? Nilai. Kenapa Allah tahu dan Allah lihat? La ta'khuzuhu sinatu wala. Allah nggak ngantuk dan Allah nggak tidur Bang. Bahkan Allah tahu apa yang belum kita kerjakan. Ini hebatnya Allah. Lain sama kita kan? Allah nggak ngantuk, Allah nggak tidur. Kita masih punya ngantuk, ya enggak? Ada di sini yang enggak punya ngantuk? Ada? Ku bawa serius adalah ceramahku, potong kupingku, 5 menit tidurnya ini semua. Allah tuh enggak punya ngantuk, yang punya ngantuk siapa? Makhluk. Allah enggak tidur, yang punya tidur makhluk Bang. Pak Camat enggak punya Honda, enggak punya kendaraan, 5 waktu rajin ke masjid. Allah melihat, Allah menilai. Ya Allah, ini hambaku yang Camat Tembilahan ini tidak ada Hondanya tapi rajin istiqomah ke masjid. Ini contoh Pak. Kalau aslinya kan nggak tahu aku kan gitu. Allah melihat, Allah prihatin nggak nengok hambanya. Ya Allah, ini orang jalan kaki ke masjid rajin. Dahlah, coba ku tes, ku kasih Honda. Kasih Honda. Rupanya dititipkan Allah Honda
walaupun inventaris. Ya kan contohnya. Tapi makin rajin Pak Camat ke masjid, enggak makin jauh, makin rajin Bang. Sholat maghrib, zuhur udah dari rumah. Sangkingkan senangnya dengan apa yang dititipkan Allah kepadanya, dia makin dekat kepada Allah. Allah nilai enggak? Allah nengok enggak? Allah tahu enggak? Tahu. Ya Allah, nih hambaku ku kasih sepeda motor, ku kasih Honda, makin rajin. Dites, kasih mobil, inventaris. Lah kan semua kendaraan, semua nikmat yang kita hari ini nikmati kan semua inventaris Bang. Ada rupanya yang punya kita? Ada yang punya kita? Handphonemu inventaris dari siapa? Allah. Pakaianmu inventaris dari siapa? Allah. Kau bisa makan hari ini karena inventaris dari siapa? Allah. Kita cuman dititipi Pak. Dikasih inventaris mobil. Oh, bukan makin jauh dari Allah, malah makin rajin ke masjid. Sholat Jumat, Senin udah pamit sama istrinya. Papa pergi ya mah, kemana? Sholat Jumat. Jadi kenapa Senin pergi? Syukur dengan inventaris titipan Allah. Nih yang dikatakan la in sakartum la azidannakum. Semakin dikasih, semakin dekat, maka Allah akan semakin nambah. Maka saya ingin katakan, pakailah sesuatu yang terbaik yang Allah titipkan kepada kita untuk ibadah kepada Allah. Supaya apa? La azidannakum. Pakai pakaian terbaik kita. Kalau bisa pakai baju baru terus, jangan copot capnya, biar aja. Ini tidak ke masjid sekalian kampanye, pakainya baju partai. Sab paling depan pula. Semana orang mau khusyuk sholat? Nomor sekian pilihanku, bergerak satset, gesit tanpa pandang bulu. Dalam hati awak, lagu lamanya ini, ujung-ujungnya nyogok juga ini, lucu kan? Kenapa Ustadz bisa ngomong kayak begini? Ya karena kita rasakan sekarang Pak. Orang dititipin mampu beli sendal yang bagus, nah ke masjid malah pakai sendal yang jelek. Ya enggak Bu? Ngaku kok, ngaku. Ustadz kok tahu ya sekarang begini, Idul Fitri kita beli sendal baru. Yang dipakai ke sholat Idul Fitri, sendal yang baru apa swalu? Kan ngaku nih, ini ngaku. Alasannya apa? Takut ya kalau hilang ya sudah, namanya inventaris. Mana boleh hak pilih, inventaris, titipan bakal diambil sama yang nitip. Jadi kalau sudah hilang berarti inventarisnya cuma cukup segitu. Gitu loh. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan kau cintai dunia melebihi cintamu kepadaku, kata Allah. Kenapa? Manusia kalau sudah terlalu cinta kepada dunia, dia akan lupa ada kehidupan yang lebih kekal yang akan menantinya, namanya kehidupan akhirat. Kita ini akan balik kampung semua Pak ke akhirat. Itulah kampung kita paling kekal, bukan Tembilahan ini kampung kau. Kampung kau ini nanti di akhirat. Tembilahan ini tempat apa? Tempat awak mencari amal supaya bawa ke kampung halaman yang kekal banyak bekal awak. Ya, nih, mangkana lahu malun falyatasaddaq bimali, ada harta ya dengan harta kita sedekah. Ustaz, apa? Nggak ada hartaku, macam mana caraku bersedekah? Mangkana lahu quwwatun, ada kekuatanmu, silakan sedekah dengan kekuatan. Bantu yang susah Bang. Jangan kau so hebat dengan kekuatan yang Allah titipkan kepadamu hari ini. Sekuat-kuatnya badanmu hari ini, suatu saat kau bakal tua renta. Hari ini kau sanggup sholat berdiri tegak, tapi nanti akan ada masa di mana kau sholat akan duduk, nggak sanggup untuk berdiri. Betul nggak? Alah. Sholat sekarang masih muda Bun.
Kalau model imamnya yang macam kori kita tadi, mikir juga nyawa. Kadang-kadang sok paten dia. Tentang bagus suaranya, panjang napasnya dibawanya, tilawah dia udah jadi imam kan. Apa nggak di belakang kok? Cukup sekali aja sholat di sini. Ini masih takbir nih, belum yang lain awak bilang. Nanti cemana mau cabut kita di tengah-tengah, nggak mungkin ngelangkai orang, tahankan aja lah. Jemaah tuh di belakang nggak ada otaknya imamnya ini. Tuh, makanya maaf ini untuk para imam, ini simbol untuk para pemimpin. Sekalipun kau hebat jadi pemimpin, kau nggak boleh egois. Sekalipun banyak hafalanmu, bagus suaramu, panjang napasmu, tapi kau pikirkan jemaah di belakang. Pemimpin harus begitu. Jangan mentang-mentang kau orang yang ahli politik, ahli dalam pemerintahan, kau egois, gak mau dengar suara rakyat. Ini pemimpin yang salah. Karena karakternya pemimpin itu apa? Pelayan bagi masyarakat. Pemimpin harus ngerti apa maunya rakyat. Jangan jadi pemimpin yang maunya terus-terusan dimengerti rakyat. Ini terbalik. Betul? Suruh siapa kau ngundang aku? Nyesal kau kan? Gimana Pak Camat? Lanjut ini Pak. Masih tahan Pak? Masih. Pak Dewan gimana? Perkara berantem lagi kan. Besok udah balik ya, bukan? Suruh siapa kau undang aku? Lancip kali mulut si Uca itu. Nggak usah undang lagi. Enggak masalah. Banyak pejabat begitu Pak. Bukan banyak, ada. Bukan semua pejabat ini tak suka yang begini, makin senang dia. Tapi ada dia yang nggak suka juga. Jangan undang Uca itu lagi. Kenapa? Lancip betul mulutnya. No problem bos, is okay. Patah tumbuh hilang berganti. Ustadz sombong? Tidak. Sebulan lagi menelpon dia. Undang lagi Ustadz Ca itu. Teleponnya aku, halo Ustadz, datang lagi ngisi tablik akbar tempat kami. Nah, tapi kemarin kalian tak mau undang aku lagi. Yang ngomong gitu udah mati orangnya Ustadz. Cocok, aku bilang. Memang orang-orang yang zalim ini cepat dia mati memang. Hati-hati lah. Tuh. Ada kekuatan kita, tolong yang susah, bantu yang lemah. Jangan dengan kekuatan kita melanggar jago, Bang. Mentang-mentang kau bertato, so hebat, so paten, semua orang mau kau pukuli. Pantang dia tahu, mata lau. Pijak panol nanti. Ya, mata lau, retak ginjal nanti. So hebat dia, anggar tato dia, Pak. Jangan kau pikir tato kau itu paten, enggak. Orang zaman sekarang ini enggak ada yang takut sama tato. Lebih ngeri aku nengok orang bepanu daripada betato, tahu kau? Lebih ngeri awak neng orang bepanu itu daripada betato. Betato apa lah hebatnya? Tapi kalau bepanu dia ngeri awak nak dekat sama dia. Menular. Kan jangan sok paten awak. Ada kekuatan awak ya, tolong yang lemah. Ada nenek tuh payah nak menyeberang pasar tuh, payah nak menyeberang jalan tuh. Stopkan mobil tuh. Seberangkan nenek itu. Ayo nek. Ayo. Lama kali sepakan sih, cepat kau singit lah. Seberangkan. Tapi Ustadz sudah ditolong nggak tahu terima kasih. Ngapain kita minta pengakuan dari makhluk?
Orang sekarang ini kan gila pengakuan dari makhluk supaya dibilang orang baik, supaya dibilang orang soleh, supaya dibilang orang yang dekat sama masyarakat. Ngapain cari pengakuan dari makhluk? Wong pengakuan makhluk belum tentu pengakuannya sama dengan pengakuan yang maha menciptakan makhluk. Jangan gila cari pengakuan dari makhluk kita hari ini. Ya, makanya kita nolong orang ya innamal a'malu binniyat, luruskan niat. Kata orang, pandangan orang, pengakuan orang, ucai orang baik. Pandangan Allah belum tentu nih ngomong orang baik. Ya, kalau kita bantu orang nggak tahu terima kasih, ya sudah biar. Ngapain, kita pun juga nggak butuh pengakuan dari dia kok. Biasa aja itu. Memang gitu, orang kalau sudah ditolong biasa itu, rupa dia biasa itu. Apalagi orang-orang sini biasanya itu. Ya benar bang. Maka ngapain kita nyari pengakuan dari makhluk? Yang mau kita cari pengakuan dari yang maha menciptakan Pengakuan dari makhluk belum tentu diakui yang maha menciptakan makhluk. Tapi kalau sudah pengakuan itu datangnya dari sang maha yang menciptakan makhluk, apapun ceritanya, yang namanya makhluk pasti akan ikut untuk mengakui. Nanti nggak usah orang kita tolong nggak tahu terima kasih, ya udah biasa aja, nggak usah jadi beban, nggak usah sampai nggak bisa tidur, biasa aja. Ini kepikiran, awak cukup sekali aku nolong dia, nggak ada otak dia. Tolong nggak tahu ditolong, bukan terima kasih, dibiarkannya aja, nggak ada otak dia. Wah, aku kalau tahu begini mana sekali aku nolong dia, ya cukup sekali. Ngapain jadi beban buat awak? Naik darah tinggi awak, meninggal awak. Nggak usah dipikir pak. Yang kita cari sekarang pengakuan dari sang maha pencipta jangan dari makhluk. Saya nolong nenek itu menyeberang, bukan terima kasih, dimaki-makinya aku. Jangan kau pikir aku nggak pernah dimaki orang. Nenek itulah manusia yang berani memaki aku. Hebat juga nenek itu kan. Udah aku seberangkan nenek itu. Emang nggak ada otak oh ya cai kan. Apa nih nek? Kenapa nenek makikan aku? Kau tahu apa? Aku baru nyebrang ke sana, tahu kau? Baru aku sampai ke sana, udah kau bawa balik lagi aku kemari gitu. Macam mana caraku ke sana? Itu urusan kau lah, aku bilang kan. Rupanya dia baru nyebrang, aku seberangkan balik. Cocok ngamuk nenek itu kan. Allahu Akbar. Harta, kekuatan nggak ada Ustaz. Cemana caraku sedekah menolong agama Allah nih? Maka nalahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Ada ilmu kita, sampaikan ilmu kita pak. Karena ilmu kebaikan ini tidak harus keluar dari mulut seorang ustaz. Kebaikan ini tidak harus keluar dari mulut seorang ulama. Setiap kita ini adalah dai. Setiap kita ini adalah pendakwah. Selagi kita tahu akan artinya kebaikan, sampaikan. Makanya Nabi ngomong balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Maka model-model kebaikan tidak harus dari seorang ustaz. Kalau kita tahu akan kebaikan, sampaikan. Dan kalau orang yang maaf dalam tanda kutip nggak yakin kita menyampaikan kebaikan kepada kita, jangan bapak ibu sepele sama dia. Kan tadi judulnya di awal apa? Jangan menentukan seorang baik atau tidak karena casing, karena penampilan, jangan. Sekalipun anak kita yang menyampaikan kebaikan, selagi itu baik dan benar, dengar pak. Bu, walaupun anak ibu yang menyampaikan kebaikan sekalipun, yang ibu lahirkan dari rahim bunda, tapi kalau yang dikatakannya baik, terima. Oma, ya nah, mama kan ikut pengajian, terus keluar pakai jilbab lama. Allah, sok ngajari kau anak kemarin sore kau tahu kau. Kau keluar pun dari ketubanku, kau tahu kan? Jangan sok ngajari aku kau, nggak boleh begitu bu. Unzur maqala wala tanzur mangqala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Maka Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, kalaupun ada seekor anjing yang memuntahkan berlian, jangan tengok anjingnya, tengok apa yang dimuntahkan. Berlian yang dimuntahkannya kita sama, kita jual tetap berharga pak.
Ini bukan berarti aku anjing ya. Aku udah tahu hati kalian tuh bercakap, berarti Ustaz ini anjing ini, kan gitu. Sampai segitunya Imam Al-Ghazali ngomong kok. Jangan lihat siapa yang ngomong, tapi selagi apa yang diomongkan itu benar, terima Bang. Sekalipun anak kita yang menyampaikan. Ya, itulah makna mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Kalau punya ilmu sampaikan. Karena tugas kita ini, setiap manusia yang hidup adalah pendakwah. Kita ini dai. Tuh. Maka kalau karena harta masuk surga belum tentu. Fir'aun di neraka, Sa'labah di neraka, Qarun di neraka. Nabi SAW menjelaskan, walakin, tetapi yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah pandang bukan rupa, bukan penampilan, bukan casing, bukan kulit luar, dan bukan hartamu. Walakin, tetapi yang dipandang Allah, qulubikum wa a'malikum, hati dan perbuatan. Manusia kalau mau baik kelakuannya, maka dudukkan hatinya. Manusia kalau mau bagus perilakunya, bersihkan hatinya. Maka Syekh Jalaluddin Rumi, apa kata Maulana Rumi? Hari ini yang membuat hati manusia itu kotor cuma satu. Apa Ustaz? Karena kita tidak tahu kunci nikmatnya hidup itu, Pak. Kalau manusia tahu kunci nikmat dalam hidup, maka hatinya akan bersih. Apa kunci nikmat dalam hidup itu? Kata Maulana Rumi cuma satu. Apa Ustaz? Jangan sibuk mencari tahu apa yang orang punya, tapi sibuklah mengurus apa yang Allah titipkan sama kita. Kalau kita sibuk mengurus apa yang orang punya, kita bakal lupa dengan apa yang Allah titipkan kepada kita. Asyik punya orang aja diurusi, terakhir punya awak diambil sama orang. Hati-hati, asyik ngurusi bini orang aja, tahu-tahu bini awak diambil orang. Ini hati-hati kan. Hati-hati. Maka jangan sibuk ngurus punya orang, urus punya kita sendiri. Orang takarannya pun masing-masing kok. Ya, takarannya masing-masing. Maka elokkan hati kita. Kalau hati kita marit, sakit, bawa ke rumah sakit. Kalau kita sakit, bawa ke rumah sakit. Hati kita yang sakit, bawa ke majelis ilmu macam begini. Bawa ke majelis zikir. Supaya apa? Hatinya condong kepada kebaikan. Setiap sesuatu itu ada pencucinya, dan pencuci hati itu adalah zikrullah. Ini hadis para tasawuf, para sufi. Ya Bang ya. Setiap sesuatu ada pencucinya. Pencuci hati zikrullah. Jadi setiap sesuatu ini ada pencucinya. Ibu, oh Bu, Ibu nyuci baju pakai apa? Iya, aku tahu sabun. Pakai deterjen, ya kan? Pakai rinso, pakai multo, pakai daya dan lain sebagainya. Pertanyaanku, pakaian yang kotor kalau dicuci pakai deterjen, pakaiannya kira-kira bersih nggak? Bersih. Sudah bersih, wah. Kenapa? Alat pencucinya tepat. Coba pakaian kotor cuci pakai lumpur, makin bersih apa makin kotor? Makin kotor. Kenapa? Alat pencucinya nggak pas. Lagi, Bu, kan udah mulai masuk angin kan? Memang kalau di luar ini cepat dia masuk anginnya, kena embun. Bu, udah parah nampaknya, bukan masuk angin, asam lambung pun naik nampaknya kalau ini. Bu, oh Bu, Ibu nyuci piring pakai apa? Nah, sabun lagi kan? Sunlight. Pakai apa? Iya, sunlight. Ibu nyuci piring pakai sunlight. Selain piringnya bersih, wangi, piring juga kesat. Kenapa kesat? Lemaknya hilang.
Maka ibu yang banyak lemak minum sunlight, Bu. Enggak usah pala sedot-sedot lemak banyak tingkah, jijik awak nengoknya. Sedot-sedot lemak jijik kan ya awak. Sulam-sulam alis bertingkah. Alis disulam-sulam. Nggak usah tengok-tengokan, tengok aku aja, Bu. Alis dah semacam semut beriring, habis dihabiskannya. Nak pergi undangan digambarnya balik, kan goblok. Nambahi kerjaan, jijik nengoknya. Udah kalau beralis itu lama, pangkal tumpul, ujung lancip. Kalau pangkal petak, ujung petak ulang. Haram, Bu, mencukur-cukur alis, menyulam alis, mentato alis, haram. Kau sudah cantik dari lahir, bahkan malaikat iri dengan penciptaannya. Apa kata Jibril? Ya Allah, kenapa kau lama menciptakan makhluk yang namanya perempuan? Tengoklah Jibril, perempuan ini detail. Tengok di balik tangannya yang lembut, tapi dia mampu membesarkan anak-anaknya. Betul nggak? Tengok di balik hatinya yang rapuh, perempuan ketika disakiti, tapi dia tetap bertahan demi anak-anaknya. Tuh Pak, rapuh hati perempuan, jangan kau sakiti. Hari ini kau bisa jadi begini karena ada doa istrimu. Aku bisa begini karena ada doa istriku dan istri-istri jemaah kan istri orang. Istriku kan cuma satu, jemaah kan istri orang. Kan doa mereka, kan tadi bapaknya yang berdoa kan, supaya Ustadz Ucai sehat, Ustadz Ucai selalu dilancarkan dakwanya. Istri orang ikut amin nggak tadi? Ikut. Maka kita hari ini sampai di titik ini karena ada doa istri kita, Pak. Jangan sok paten kita. Tanpa seorang istri kita hari ini menyepak kaleng. Masa sok hebat lah kita hari ini. Maka Bu, tolong, ibu sudah cantik, jangan ibu rubah ciptaan Allah. Pasang operasi plastik di apa itu nggak, dicangkok apa dia apa namanya, dibelah itu, kasih selang supaya mancung. Udah pesek-pesek aja lah. Beruntung hidung awak pesek. Kenapa Ustaz? Hemat napas awak. Ini di piler-pilernya hidung tuh. Bibir disulam-sulam. Biar apa Ustaz? Biar tebal. Kalau bibir nak tebal, tak usah pala sulam bibir. Antuk kan ke tiang masjid ini tebal bibir ini. Macam bemper kol diesel bibir ibu tuh. Kenapa bisa bahas ini kita? Kita jangan sibuk ngurus orang. Kata Maulana Rumi, urus apa yang Allah titipkan. Jangan sibuk ngurus apa yang orang punya. Nanti kita lupa dengan apa yang Allah titipkan sama kita. Ya, tanya hati kalau sakit masih bisa ditolong. Nah, orang sakit bawa ke rumah sakit, diobatin, sembuh. Nah, kita sakit, hatinya bawa ke majelis ilmu, bawa ke majelis zikir. Insya Allah hatinya akan kembali condong kepada Allah. Yang kita nggak mau kan hati yang ketiga. Apa Ustaz? Qalbun mayyit, hati yang mati. Kalau kita tengok orang yang mati, Pak Bu, di IGD, di rumah sakit, dia apa ini tuh? Berhenti detak jantungnya, siapkan gosokan. Apa namanya itu? Yang ngaget-ngaget itu. Pak, aku kan Ustadz bukan dokter, wajar aku nggak tahu ini. Kan wajar aku nanya, namanya Wak Ustadz, aku bukan dokter, mana tahu awak. Pokoknya setrika itulah gosokan. Hujud. Hujud. Ya enggak? Kemungkinan apa? Berharap jantungnya hidup kembali. Inilah orang yang hatinya mati. Bagaimana cara menyadarkannya? Ditampar Allah dengan ujian. Kalaupun sudah ditampar Allah dengan ujian, tapi tetap nggak hidup hatinya, ya sudah, biarkan aja, bungkus, kubur.
Nauzubillah, Pak. Makanya Allah ngomong, barang siapa yang hatinya kuberi hidayah, maka tidak ada satupun yang mampu menyesatkan. Tapi kalau hati sudah kusesatkan, tidak ada satupun manusia yang akan mampu untuk menolongnya kecuali aku, kata Allah. Jangan sepele dengan orang-orang yang hari ini belum berubah. Jangan sepele dengan orang-orang yang hari ini belum mau ke masjid. Kenapa? Karena bisa jadi ketika hidayah itu sampai ke hatinya, Pak, dia jauh lebih baik daripada kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Yang Allah lihat akhirnya, bukan yang sekarang. Hari ini kita dibilang orang baik, belum tentu akhir hayat kita menjadi orang yang baik. Tengok itu, pelacur di zaman Nabi ngasih minum seekor anjing, masuk surga. Pelacur, Pak. Pelacur tahu? Keroyokan. Semua merasakan. Benar, Pak. Nih coba. Tapi maaf, ketika dia ikhlas memberi minum seekor anjing, yang kata orang, di mata orang dia hina, tapi di hadapan Allah dia dimasukkan surga. Apa karena dia memberi minum seekor anjing? Bisa jadi faktor. Tapi faktor yang paling utama, maaf, sepelacur-pelacurnya dirinya, dia tak pernah mempersekutukan Allah. Maka syarat untuk mendapatkan hidayah Allah itu cuma satu. Jangan pernah sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka Allah pasti akan memberikan hidayahnya kepada kita. Nih, siapa lagi? Robiatul Adawiyah. Ditanya sama Hasan Al-Basri, Robiatul Adawiyah, ya, Hasan Al-Basri, sudah berapa laki-laki lah yang tidur denganmu, wahai Robiatul Adawiyah? Saking kan banyaknya, Robiatul Adawiyah sampai nggak bisa jawab, Pak. Banyak kali dah. Tapi tengok, ketika cintanya dihadapkan dengan hidayah Allah, siapapun makhluk yang menggodanya, termasuk Hasan Al-Basri, tak mampu untuk menundukkan hatinya, karena hatinya sudah untuk Allah. Makanya syairnya keluar, ilahi las tulil si ahlat wala alan naril jahim. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Coba, Pak, rayuan indah dari seorang makhluk kepada sang pencipta makhluk. Berkat apa? Hidayah. Kalau hati sudah mati, sudah ditampar Allah dengan ujian, diingatkan Allah dengan ujian, tidak juga hidup hatinya, maka dia akan dibiarkan oleh Allah. Silahkan, nanti kau balik sama aku, tinggalin aku menghantam kau. Silahkan, 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 silahkan. Jauh dari aku. Silahkan matikan hatimu. Tapi ingat, suatu saat kau bakal kembali sama aku. Enak aku menghantam kau. Tak ada aku hitung-hitung lagi. Begitu masuk aku, bang, selesai, masuk kerak-kerak neraka.